Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Rofika Mutmainah, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 2 Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terdapat segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Pada kasus ini, Reni yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Ibu Vika tidak bisa mengajar pelajaran matematika di kelas 11 IPA karena harus mengikuti rapat penting di Dinas Provinsi. Ibu Vika pun memberikan tugas kepada siswa kelas 11 IPA agar kelas tidak kosong, namun Reni tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Reni tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Ibu Vika menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Reni. Padahal, berdasarkan buku presensi, hari itu Reni masuk sekolah. Saat istirahat, Ibu Vika pun memanggil Reni untuk klarifikasi. Misi Bu, selamat pagi. Pagi, silakan duduk Reni. Terima kasih Bu. Kamu tahu mengapa ibu kesini, Ren? Mungkin berkaitan dengan tugas. Ya, benar. Kamu kemarin masuk ya? Iya Bu, masuk. Tapi saya tidak mengerjakan tugas. Oke. Ren, semua orang itu pernah mempunyai kesalahan. Tidak begitu. Namun setiap tindakan itu kita pasti ada alasannya. Nah, kira-kira alasan kamu kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan ngantuk tadi malam Bu. Saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Makanya pas jam pelajaran lagi jadi kantor. Oke, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas? Masih. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah masuk dalam keyakinan kelas atau belum? Belum. Belum. Nah, keyakinan kelasnya apa? Lalu kita menjawab. Ternyata kamu tahu ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah itu? Iya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, Reni tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan mengumpulkan tugas. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh melanjutkan ke sana. Oke, terima kasih Bu. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu dan saya akan belajar dari kesalahan saya. Saya tidak akan bergadang scroll TikTok lagi sampai kemalaman. Saya bisa belajar lebih bertanggung jawab lagi untuk mengerjakan tugas. Dan atas bimbingannya Ibu Guru, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kasus kedua. Pada kasus ini, Intan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pada hari Jumat, Intan tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya.
Pada hari Senin, Intan dipanggil Ibu Vika selaku koordinator kepramukaan di SMA Negeri 2 Gerung untuk dimintai keterangan. Jumat kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Bu, soalnya saya buru-buru mau pergi diajak ayah piknik ke spot. Wah, pasti sangat menyenangkan. Ibu pasti sangat senang kalau diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya kemarin saya ekstra pramuka. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra pramuka lalu mengikuti ayah dan ibu. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Iya Bu, insya Allah saya akan lebih tertib lagi. Baiklah, sekarang Intan bisa kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Vika dan lain kali saya akan lebih mengikuti peraturan sekolah dan jika ada halangan atau satu hal yang bisa menghalangi saya akan meminta izin kepada pembina pramuka dan juga saya akan meminta izin kepada orang-orang yang bersangkutan dan juga jika bisa saya akan mengikuti ekstra pramuka terlebih dahulu baru mengikuti halangan tadi. Nah, saya juga berterima kasih kepada Ibu Vika karena telah memberikan saya banyak saran, banyak masukan, dan hal-hal yang bisa mendorong saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Vika. Demikian yang bisa saya sampaikan.